Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dinda Azura Salsabila, NIM 120111126990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Maulana, NIM 12011115850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amalia Putri. NIM saya 12011124060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rizna Afrilia. NIM saya 1201111272551. Pada kesempatan ini kami akan membahas materi makalah kelompok kami tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Baiklah, langsung saja untuk pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dinda Azura Salsabila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan pengertian. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, menurut Kailan, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Istilah ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy, seorang Perancis pada tahun 1796. Ideologi secara fungsional diartikan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Hakikat ideologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi terbuka. Maksud dari ideologi terbuka adalah ideologi yang implikasinya tak mutlak. Ideologi ini juga bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman dan semua rupa dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Ciri-cirinya bukan merupakan milik sekelompok golongan tertentu, tetapi milik masyarakat secara luas. Yang kedua, yang pertama, ideologi terbuka. Maksud dari ideologi terbuka adalah ideologi yang implikasinya tak mutlak. Ideologi ini juga bisa menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman dan semua rupa dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Ciri-cirinya bukan merupakan milik sekelompok golongan tertentu, tetapi milik masyarakat secara luas. Yang kedua adalah ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah sebuah gagasan pemikiran atau pandangan yang mutlak, yang tidak bisa dipersoalkan lagi tentang kebenaran di dalamnya dan harus diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat, sebagai cita-cita serta gagasan sekelompok golongan tertentu. Ideologi tersebut dipakai untuk mengubah cara pandang masyarakat. Baiklah, selanjutnya materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara yang akan disampaikan oleh Imam Maulana. B. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila merupakan nilai-nilai luhur, budaya dan religius bagi bangsa Indonesia. Pancasila berkedudukan sebagai ideologi negara atau bangsa. Jadi pengertian ideologi Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Hal ini disebabkan karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Adapun karakteristik ideologi Pancasila. Karakteristik ini berhubungan dengan sikap positif bangsa Indonesia yang memiliki Pancasila. Pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti pengakuan bangsa Indonesia akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Kedua, ialah penghargaan kepada semua umat manusia apapun suku bangsa dan bahasanya. Sebagai umat manusia, kita adalah sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina kerjasama yang harmonis. Dalam hubungan ini, maka persatuan Indonesia kita tempatkan di atas kepentingan sendiri. Keempat adalah bahwa kehidupan kita adalah bermasyarakat dan bernegara.
berdasarkan atas sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila. Kelima, memiliki tujuan untuk menjadi adil dan makmur, melaksanakan perwujudan hak dan kewajiban atas manusia. Akan dilanjutkan oleh Rizka Amalia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Dalam memahami ideologi Pancasila akan terasa kurang lengkap jika kita tidak memahami tentang ideologi-ideologi besar yang berkembang di dunia. Ideologi yang besar di dunia yaitu ada 3. Yang pertama liberalisme, yang kedua komunisme, dan yang ketiga keagamaan. Pancasila tidak termasuk ideologi besar, tetapi Pancasila dapat juga masuk dalam ideologi keagamaan karena sila pertama berkaitan tentang agama. Yang pertama yaitu ideologi liberalisme. Liberalisme adalah aliran pikiran individualis atau teori perorangan yang menyatakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak seluruh individu dan masyarakat. Hak dan kebebasan seseorang hanya dibatasi oleh hak yang sama dimiliki oleh orang lain, bukan karena kepentingan masyarakat seluruhnya. Yang kedua yaitu ideologi komunisme. Ideologi komunisme yaitu ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme yang artinya bersifat materialis, ateis, dan kolektivitis. Yang kedua merupakan sistem kekuasaan suatu partai atas seluruh masyarakat. Yang ketiga, ekonomi komunisme bersifat etatisme. Ideologi komunisme bersifat absolut dan determinis karena memberi perhatian yang sangat besar kepada kolektivitas atau masyarakat. Yang ketiga yaitu ada ideologi Pancasila. Di dalam pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila yang disebut Eka Prasetya Pancakarsa dinyatakan bahwa manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pentingnya ideologi Pancasila. Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara. Pancasila juga merupakan pedoman, pegangan, serta cerminan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sering juga disebut dengan perjanjian luhur yang merupakan hasil dari musyawarah para pendiri bangsa dan negara Indonesia ini. Pancasila terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, realita. Artinya, Pancasila sebagai wujud dari nyatanya, faktanya, realnya kehidupan rakyat Indonesia. Yang kedua, idealisme. Artinya, Pancasila mampu dan bisa memberikan harapan kepada rakyat, bangsa untuk masa depan yang lebih baik. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Artinya, Pancasila bisa mempengaruhi dan menyeimbangi perkembangan masyarakat, perkembangan teknologi, bahkan perkembangan globalisasi yang ada di negara ini. Baiklah, sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.